Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mustafa di channel YouTube Mustafa Soimut. Kali ini saya akan berbicara bukan sendiri, tapi saya akan berbicara dengan kawan saya, yaitu berbicara hanya sekedar bercanda tawa saja dengan kawan saya. Dia baru datang perantauan dari Sulawesi. Saya mau tanya-tanya macam mana dia sampai ke sini, untuk apa misi dan visinya. Dan di sini kita hanya sekedar sharing-sharing saja, ataupun sekedar hanya untuk bercanda bareng saja sebagai anak perantau itu macam mana. Oke guys, langsung saja, nggak usah lama-lama dan lebar. Mungkin kalau kalian semua dengarkan suara saya sudah sering kan, sudah begitu tidak terlalu familiar. Tapi kalau kita ini sekarang ada kawan saya yang dari Sulawesi, kalau katanya ya, mungkin dia akan suaranya lebih wow didengarkan, dan lebih chemistry-nya untuk suaranya lebih ada tembutannya gitu loh. Oke, kalau gitu langsung sambut saja kita dengan kawan saya yang sudah hadir. Selamat malam Bang Juba. Ini nanya, saya panggil abang, mas atau kakak nih? Sembarang aja, tapi enaknya macam mana nih? Abang, mas, atau om, atau bapak gitu? Abang. Wah, maksudnya oke lah. Oke, abang Juba. Ini sebelumnya saya ucapkan thank you dan terima kasih Anda sudah berkenan hadir di studio saya di broadcast TTC Mustafa Soimut Canda Bareng ini. Semoga di channel saya nanti kedepannya dengan kedatangan Anda ke studio saya lebih jadi besar nama channel saya, karena Anda kedatangan Anda ke sini. Dan tapi sebelumnya minta maaf, ini saya nggak bisa memberikan hidangan atau memberikan apa yang begitu menurut Anda akan menjadikan yang lebih enak dalam perusahaan Anda gitu. Tapi untuk Anda tidak ada masalah kan datang ke sini waktu kosong? Oke. Bang Juba, ini di pertanyaan pertama kan, Bang Juba kan asal dari Sulawesi. Kalau boleh tahu Sulawesi mana Bang? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Letaknya di mana tuh Bang? Kolaka. Berarti kalau Kolaka itu hampir mendekati dengan Bone gitu? Atau satu wilayah Bone? Dan juga. Terus Anda kalau di perjalanan di sini itu naik kapal atau naik pesawat? Feri. Bisa dikasih tahu berapa perjalanan dari Kolaka sampai ke sini itu berapa hari? 3 malam ya? 3 malam itu maksudnya dari start rumah sampai ke pelabuhan di Sulawesi mana kan? Di pelabuhan Sulawesinya? Kolaka itu sampai Nunukan 3 malam? Berarti 3 hari, 3 malam? Di dalam perahu itu? Yang memang dari pelabuhan Bajo di Parepare. Oh, dari pelabuhan Bajo. Terus Parepare, baru ke Nunukan sini, Kalimantan Utara ya? Oh, berarti untuk di kapal yang dari Parepare sampai ke Nunukan itu berapa hari? 2 malam. 2 malam ya perjalanannya, 2 malam. Apa pengalaman naik kapal itu dibandingkan dengan naik pesawat terbang? Kalau saya beritahu. Bagus lah naik kapal. Oh, kita lebih enjoy naik kapal ya dibanding naik pesawat ya. Berarti kalau boleh tahu nih, Bang Juba ini datang ke Kalimantan Utara, ini kan Kalimantan Utara. Iya. Ini sudah berapa kali Bang? 3 kali. 3 kali ya? 3 kali. Yang pertama tahun berapa? Oh, sudah lama ya. Ini yang ketiga kalinya di tahun 2002 ini ya. Oh, gitu ya. Terus semenjak Abang sering merantau ke sini belum pernah naik pesawat terbang ya? Tapi ada kalau naik pesawat terbang dari Kalimantan sini. Ada tapi di Tarakan. Gak Tarakan terus turunnya di Makassar. Oh, di Makassar. Kalau dibandingkan kan itu turun ke Makassar. Nah, setelah itu dari Makassar sampai ke tempatnya Abang berapa jam Mas ya? Berarti kalau dibandingkan naik kapal
sama naik pesawat lebih cepat pesawatnya kan sampai ke rumahnya. Iya. Karena naik kapal dari Parepare sampai ke Kuanga itu berapa hari itu? Enggak, yang dari Nunukan ke Parepare, ya kan? Parepare setelah sampai Parepare itu sampai ke rumah Bang Jupo itu berapa hari? Dari Parepare ke rumahnya Bang Jupo? 2 hari. Oh, 1 hari. Satu malam. 1 hari 1 malam ya. Oh, berarti makan waktu kurang lebih dari Parepare sampai rumah itu 1 hari, yang dari Nunukan sampai Parepare itu 2 hari ya. Berarti 2 hari, 3 hari, 3 malam ya. Oh, oke lah Bang. Terus kalau boleh tahu abang di sini tuh dulu waktu datang ke sini sendiri atau sama kawan? Belum kawan. Sama kawan ya. Tapi kawan-kawan abang masih ada yang di sini? Ya. Masih ada. Tapi yang pertama sampai sekarang juga masih ada yang ikut. Kawan yang pertama kan dulu semuanya dengan si Tony semuanya kan. Nah, udah ada yang ikut lagi. Cuman tinggal yang lain lagi yang ikut mencoba merantau gitu ya. Oh, tapi kawan kita yang ikut yang sekarang ini sudah pernah kan ke wilayah sini itu? Sudah pernah. Berarti sudah tahu resikonya, tahu apa kerjaan di sini dan apa yang mau dikerja di situ tahu ya. Berarti kalau gitu Bang Jupo ini, kalau saya pandang ataupun saya pikir, berarti Bang Jupo ini jiwa kerja keras ya berarti ya, sampai mau merantau ke Kalimantan Utara. Tapi kalau boleh tahu, abang ini sudah punya istri kan? Sudah. Sudah ya? Ada anaknya? Ada. Berapa? Satu, dua, empat, tiga. Oke lah, oh, berarti sudah. Oke guys, dari sini Bang Jupo ini ternyata merantau ke sini demi untuk mencukupi keluarganya. Karena katanya karena kan ya sebenarnya cari rezeki itu nggak harus kita merantau. Cuman yang namanya orang kan butuh yang namanya untuk kelebihan, untuk yang namanya suatu agar kita dapat yang lebih dari yang didapat ataupun di kampung. Sebenarnya kerjaan itu nggak harus kita merantau, enggak. Cuman kan orang kan punya selera ataupun punya yang namanya merantau itu kan butuh yang namanya komitmen, butuh yang namanya melatih pribadi kita sebagai laki-laki yang berjiwa besar gitu, ya kan? Nah, kalau kita sudah pernah merantau, otomatis kan jiwa tanggung jawab sama keluarga itu akan lebih kuat. Contohnya Bang Jupo ini kan dia berani merantau ke sini demi untuk keluarganya kan gitu Bang Jupo. Nah, terus kan Bang Jupo ini, maaf nih saya memiliki keluarga ya. Bang Jupo kan sudah punya keluarga. Nah, waktu datang ke sini otomatis kan pamit sama anak dan istrinya gitu kan. Ada nggak kesan-kesannya kira-kira anaknya menangis ataupun kayaknya apa nggak boleh, jangan papa, jangan ayah gitu, ada nggak kira-kira gitu? Ada ya? Berarti saya kan yang menjelaskan anak kan tetap jiwa sama bapaknya harus ada kan? Nah, berarti waktu mau perpisahan itu pasti ada air mata menetes gitu. Iya. Weh, Mata kuliah. boleh nggak ceritakan sedikit saja untuk bagaimana waktu mau pergi pertamanya dari maksudnya mau pergi ke Nunukan di sini, Kalimantan sini? Boleh dikasihkan cerita gitu sama apa orang-orang yang menonton nanti gitu macam-macam gitu, agar kelak kalau ada penonton saya yang mau merantau itu dia harus siap mentalnya, kuat apa godaannya dan cobaannya gitu. Apa enggak bisa berbuka kata-kata gitu? Oke, sorry kawan sudah. Ternyata Bang Jupo mungkin karena hatinya terlalu tersentuh kan, yang namanya sudah keluarga, ada anaknya, bukan meninggalkan sih sebenarnya, dia mau mencari rezeki dan merantau, tapi tetap jiwa hati kecilnya itu merasa nggak tega, dan dia mau mengungkapkan itu merasa gimana gitu. Jadi mohon maaf kalau dia nggak bisa mengungkapkan, ya saya pun menyadari, andai kan saya seorang bapak pun tetap saya kan sadar dan saya nggak akan tega kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting intinya yang para penonton ini udah tahu kalau Bang Jupo ini sini merantau demi untuk keluarga kan gitu, juga untuk mencari nafkah, untuk memberikan kebutuhan keluarga agar keluarga kelak itu bisa seperti orang lain kayak gitu. Oke Bang Jupo, next. Di sini udah berapa hari Bang Jupo datang ke sini tuh kira-kira? Sudah 5 hari ya. Tapi ini sudah kerja kita. Sudah kerja ya? Oke, Bang Jupo kan kemarin kan saya pernah ada wawancara dengan anak Sulawesi juga, yang namanya itu kalau nggak salah si Rijalnya itu
dia juga anak orang Sulawesi, dia merantau juga. Nah, kalau saya boleh tahu, apakah Bang Joko ini hampir mau sama kah sistem kerja sama orang yang dulu aku kan? Kerja rumput laut juga. Jadi Bang Joko kesini nanti kerja di rumput laut gitu. Terus sistemnya bawa perahu gitu. Oh, kita sudah bisa mengendalikan mesinnya. Oh ya, langsung ini kan mungkin kemarin kan lupa saya memberikan contoh atau memberikan gambaran. Banyak yang tanya macam mana cara bawa perahunya, macam mana cara untuk mekanik operator perahunya, apa seperti kapal besar itu atau tidak, itu coba dikasihkan pengalamannya agar orang-orang yang nonton itu tidak salah paham gitu. Cara bawa perahunya macam mesinnya, mesin apa gitu, mesin gantung ya. Berapa PK itu? 12 ya? 12 PK? 15? Oh, Anda ini sudah bawa perahu berapa kali sampai nggak tahu dengan mesinnya? Oke, dilanjutkan. Sorry. Tapi ada nggak kira-kira waktu kerja itu susah dan enaknya gitu? Ada. Kalau Ada usaha itu. Ada ombak. ada ombak ya? Oh, tapi ombak itu waktu kita perjalanan ke tempat kerja atau sudah di tempat kerja itu ada ombak juga? Iya. Maksudnya? Dan kita sementara mengikat ada ombak. Oh, ada ombak itu bisa ya? Tapi dari adanya ombak itu kira ada manfaatnya dan ada ruginya enggak kira dari ombak itu? Ada manfaat. Untuk yang pertama manfaatnya apa? Itu kan itu orang Jawa. Oh, manfaatnya ada ombak itu apa namanya, rumput, jadi ada rontokan dari rumput betang gitu ya, jatuh ke pukat kita gitu. Nah, terus manfaat yang kedua, ombak itu apa? Itu bukan manfaat, tapi bikin masalah kalau gitu kan. Oke Pak, oke. Benar tadi, itu kan yang tadi saya bilangkan dari awal, Bang Joko ini mungkin akan lebih humoris ataupun lebih cool ataupun lebih gaya bicaranya lebih dibanding saya lebih pintar dia. Ya orangnya kitanya diem. Cuma kalau sekali ngomong dia begitu mengena dalam pikiran kita. Oke, dilanjutkan. Oh, berarti kalau ada ombak itu ada manfaatnya untuk pemukat ya biasanya. Rumput itu jangan jatuh dari ke pukat kita gitu. Tapi apakah kalau seandainya waktu itu kan butuh masang pukatnya gitu. Nah, posisi kalau ombak pas datang mau masang itu, apa kita harus memasang juga? Oh, itu belum bisa. Kami kita dulu yang kita. Oh, berarti kan kalau yang dalam laut, air laut ada dua macam kan, air surut dan air pasang. Nah, itu ngambilnya macam mana Bang? Gimana kita ngambil rumputnya itu, kita diambil air pasangnya atau air surutnya gitu? Air pasangnya saja ya, air surutnya nggak diambil? Ambil juga. Oh, nah maksud saya kan dari air surut sampai air pasang itu berapa jam Bang? Dari air surutnya sampai ke air pasang itu berapa jam? 4 jam ya? Berarti kalau kita contohnya masang jam 1, berarti ditarik nanti jam 1, jam 5 gitu. Kalau 4 jam kan, dari jam 5 tarik. Nah, semuanya pasang jam 1, itu pas mulai seharusnya air naik. Nah, pas jatahnya masang lagi untuk air surutnya, itu berarti kan sebelum jam 5. Iya. Paling enggak jam 4 kan. Nah, kalau posisi jam 4 tuh ombak ada, apakah bisa masang itu? Nggak bisa kan? Tidak ada pentingnya. Berarti kita nunggu kalau sudah air tenang baru masang gitu. Oh, oke guys, berarti resikonya sebagai seorang pemukat mencari rumput laut itu, yang pertama itu kalau pas posisi ombak besar, tapi kalau sudah terpasang pukatnya itu akan merasa bangga dan senang. Kenapa? Otomatis rumput laut yang rontok ataupun yang jalan-jalan itu akan masuk di pukat. Tapi kalau belum terpasang itu rugi saja, kita cuma hanya mengikat dan cuma tidur saja kan, begitu Bang juga, betul kan? Nah ternyata manfaatnya ada juga, tapi tidak, manfaatnya juga bikin pusing katanya kepala. Tapi kalau orang yang nggak
pernah sering turun laut mungkin akan mabuk gitu, betul kan Bu? Pernah kan kita, walaupun kita sudah pernah turun laut kan, ibaratnya dibayangkan kita sudah pengalaman di laut kan, ada nggak pernah rasa mabuk juga kita itu? Ada juga ya. Itu kalau pas posisi ombak besar gitu rasanya macam mana ya Bang? Kalau mau muntah itu? Nggak tahu kan. Berarti antara mau muntah, antara mau buang air kecil, air besar itu semuanya ada semuanya. Oke. Dan ternyata yang namanya orang mabuk itu tidak harus orang yang sudah pernah punya pengalaman, karena yang namanya mabuk itu kan tergantung fisik dia. Kalau fisik kita itu lagi tidak oke, di tempat apapun tidak oke, tetap bisa mabuk juga. Kan begitu saudara. Nah jadi intinya Bang Jumbo ini dia sudah memberikan pengalaman sebagai seorang pelaut karena katanya kan, dan dia di sini mau datang sudah memberikan suatu pengalaman dia sebagai seorang penelayan, sebagai bukan penelayan ikan, dia adalah seorang penelayan rumput laut ya Bang, namanya pemukat ya kalau di Kalimantan sini. Nah, pemukat rumput laut. Nah di sini, nah semoga dengan adanya penemuan saya dan Bang Jumbo ini ada pengalaman untuk saya pribadi dan untuk para penonton pun ada yang bisa menjadikan suatu hikmah dari apa yang saya bincang-bincangkan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya bincang-bincangkan sama Bang Jumbo ini ada manfaatnya untuk semua penonton yang berada di manapun berada. Oke Bang Jumbo, thank you, terima kasih sudah mau hadir di tempat saya. Semoga kedepannya untuk mencari rezeki dan memberikan apa itu sebagai tanggung jawab kepada keluarga bisa lebih lagi, dan doa saya tetap semangat karena yang namanya kerja itu tidak ada yang namanya tidak ada perjuangan gitu. Oke Bang, coba boleh minta tolong kepada penonton, bilang tolong channel ini dibesarkan dengan, dan jangan lupa di like dan di subscribe, nyalakan loncengnya gitu agar channel ini besar gitu. Boleh bisa gitu? Oh, nggak bisa. Oke guys, nah apa? Karena saya maklumi dia begitu malu-malu kalau berbicara, tapi kalau dia sudah mengenai sesuatu dia akan lebih mengena betul ini. Oke. Oke Mas Jumbo, makasih Dayu, terima kasih, sehat selalu ya. Oke Dayu, lain kali kita berjumpa lagi. Oke guys, kali ini sudah selesai perbincangan kita dengan Mas Jumbo, dan terima kasih semuanya sudah selalu senantiasa hadir di channel saya. Dan sebelum dan sudahnya, jika ada kata-kata saya dan Bang Jumbo tadi waktu berbicara, mohon maaf karena kita sebagai manusia biasa tidak salah dari luput kata salah dan dosa. Next time jika ada kesalahan mohon dikasih kritik di bawah sini, di gitu kan. Nanti suatu saat kan jika kalian ada komen, oh ini kurang ini, nanti biar saya buat pengalaman ke depan untuk biar sedia lagi. Thank you very much dan terima kasih ribu-ribu karena channel ini tanpa Anda, tanpa kalian datang, tanpa kalian support, tidak akan bisa besar. Thank you semuanya yang sudah hadir, dan sekian, terima kasih. Ada salah dan kurang baiknya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.